Sebetulnya di Indonesia itu kita kenal dengan Coral Triangle atau segitiga karang dunia ya. Kalau kita lihat, ini pusat keragaman hayati paling kaya marine untuk dunia. Kebetulan Wakatobi ini sebuah kawasan 1.400.000 hektar luasnya. Kabupaten baru dengan umur kurang lebih 10 tahun hari ini, dengan potensi kawasan yang sangat luar biasa. Potensi kawasan yang dimaksud adalah potensi kawasan yang berkaitan dengan keragaman hayati bawah laut. Jadi keragaman hayatinya itu tidak bisa dibandingkan dengan kawasan manapun di dunia ini. Kenapa saya katakan Wakatobi? Karena ini hasil penelitian dari Operation Wallace, sebuah lembaga penelitian berbasis di Inggris, mengatakan bahwa Wakatobi itu adalah pusat segitiga karang dunia dengan tingkat keragaman hayati yang cukup tinggi. Kita temukan 942 jenis ikan, ya. Kemudian kalau kita bicara terumbu karang, kita temukan 750 jenis hard and soft coral di Wakatobi. Dari 850 jenis terumbu karang yang telah diidentifikasi oleh ilmuwan. Saya mencoba melihat bahwa ini potensi ini tidak bisa dijual cuma lokal saja, tetapi harus dijual menjadi kepentingan internasional kaitannya dengan ekoturisme. Kita bicara ekoturisme, maka kita bicara bagaimana kelestarian lingkungan di satu aspek, tapi juga bagaimana kelestarian budaya ini menjadi daya tarik para wisata internasional, dan ternyata terbukti betul. Begitu kita promosikan Wakatobi sekarang, terjadi lompatan kunjungan yang sangat istimewa. Sekarang tahun 2013, data kemarin, terjadi lompatan kenaikan jumlah kunjungan itu menjadi 13.000, hampir 600%. Kendala yang utama adalah infrastruktur. GNP kita, Gross National Product kita 80% kawasan barat, 20% pada kawasan timur. Apa artinya? Kalau saya mengharapkan kebijakan nasional untuk bangun bandara, tidak pernah ada. Itu pun juga saya bangun bandara pada saat itu nggak mulus. Saya harus bagaimana berjuang meyakinkan pemerintah pusat untuk saya bisa bangun bandara dengan kemampuan APBD saya sendiri loh ya, bukan APBN. Jadi sekarang ini setelah ada bandara, maka kunjungan wisata berkembang. Hambatan yang mendasar sekarang pertama adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan pariwisata yang cuma memperbesar Bali adalah sebuah kekeliruan serius. Terlalu banyak kawasan-kawasan eksotik di luar Bali. Satu. Sehingga promosi itu adalah Bali Beyond. Yang kedua, infrastruktur yang mendorong pariwisata, yang mendorong orang-orang kaya di Jepang, yang mendorong orang-orang kaya di China, mendorong orang-orang kaya di Eropa datang ke tempat pariwisata itu dengan waktu yang tidak lama. Sekarang saya atas challenging lagi, upaya dari saya mendorong penerbangan Garuda dari Bali ke Wakatobi. Ini kan saya yang berstruggling bagaimana menghubungi penerbangan, bagaimana harus mendorong ini, bagaimana itu terjadi, tetapi kebijakan dari pemerintah pusat saya tunggu gak pernah ada. Jadi kendalanya adalah memang spirit otonomi daerah itu, spirit kita harus fight. Bagaimana kita berjuang dulu, baru kita minta dukungan dari pemerintah pusat. Bukan pemerintah pusat yang merencanakan Indonesia seperti ini, ya lalu kita di pemerintah daerah ini ya kita berharap bahwa semuanya mulus-mulus saja. Tidak, terbalik. Kita justru harus struggling hebat-hebatan, ya baru secara nasional baru bisa terjadi. Saya berharap bahwa pemerintah ke depan ini harus terpetakan Indonesia secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Sehingga saya pun berharap bahwa kawasan timur Indonesia cuma 20% dari GNP ya. Dan sekali lagi bahwa kekuatan kawasan timur Indonesia itu adalah ekowisata, pariwisata, menyangkut masalah perikanan kelautan dan juga menyangkut masalah perkebunan. Dan ini harus dibuka dengan pertama adalah pembangunan infrastruktur. Ya, saya menaruh harapan banyak dengan poros maritim ini, karena kan sebetulnya kalau kita bicara Indonesia ini kan 17.502 pulau ini kan kepulauan. Kemudian 70% laut dan cuma 30% daratnya. Jadi kebijakan untuk menghadap ke laut bukan memunggungi laut itu adalah sebuah kebijakan yang menguntungkan Indonesia secara menyeluruh. Dan saya pun sebagai bupati melihatnya bahwa ini peluang untuk kawasan timur Indonesia mulai membenah diri dan mulai membangun diri karena perhatian pemerintah serius untuk membangun kawasan timur Indonesia. Berarti tol laut yang nanti akan mulai diperkenalkan oleh pemerintah nasional sekarang, itu saya berharap bahwa
terjadi perimbangan GNP. Kalau boleh kawasan barat 60%, maka kawasan timur 40%. Jadi dengan tol laut ini saya berharap mendinamisasi arus pergerakan barang dari kawasan barat ke timur, yang selama ini dari barat ke timur terus, tapi dari timur ke barat tidak terjadi dinamika yang serius. Barat ke timur, tapi dari timur juga ke barat menjadi seimbang, sehingga proporsi GNP, Gross National Product itu ya seperti tadi itu 60-40 lah. Kalau sampai itu maka Indonesia pasti hebat. Indonesia hebat akan tercapai. Saya pun menyadari bahwa pariwisata ini selalu diuntungkan oleh para investor. Kira-kira 80% saya nggak punya data ya, tapi 70 atau 60 sampai 80% investment di Bali itu miliknya orang luar Bali. Tapi sekarang saya lebih genjot bagaimana investasi lokal. Dan 2 lokal di sana lagi bangun, kemudian homestay. Jadi rakyat membangun rumah-rumah yang asri, yang bisa ditinggali oleh turis, dan itu benar-benar masyarakat jadi pelaku utama. Yang kedua, bahwa industri pariwisata pendukungnya menyangkut masalah kerajinan dan lain sebagainya itu, tenun dan lain sebagainya itu kan masif pada masyarakat lokal. Sekarang ini kita galakan, dan kesulitan saya sekarang hadapi sekarang dengan majunya pariwisata, maka yang menjadi masalah sekarang bukan lagi bagaimana memasarkan produk, tetapi bahan baku yang kesulitan saya sekarang, dan tidak mampu memenuhi kepentingan pasar. Satu. Yang terakhir, bahwa dengan pengembangan perikanan di sana ya, maka lalu ikan menjadi punya nilai, dan yang menangkap ikan itu kan pasti adalah nelayan dan masyarakat kecil. Jadi kesimpulannya bahwa saya di Wakatobi, kebijakan saya adalah melindungi masyarakat lokal, dan pelaku utama pariwisata adalah masyarakat lokal. Kalau toh ada investor asing yang datang, maka jangan menjual tanah, tapi tanah menjadi share. Jadi rata-rata pemilik tanah dinilai dengan share 15% sampai 20%, sedangkan investment bermain pada 85 sampai 80%. Artinya apa? Masyarakat lokal tetap masih mempunyai peluang untuk mengambil kebijakan dalam menentukan arah pembangunan pariwisata, bukan orang lain yang justru menyetir. Ini menjadi kebijakan penting saya yang menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah, karena saya belajar dari pengembangan pariwisata di Bali sebagai ikon kita, di mana orang lain justru yang lebih banyak menyetir. Nah itu. Ya, saya menghimbau kepada teman-teman dari terutama pada kawasan-kawasan eksotik lain yang ingin membangun industri pariwisata, bahwa kalau saya yang utama yang menjadi penting adalah coba dengan kekuatan sendiri, dengan kekuatan APBD sendiri, coba bangun pintu. Pintu menurut saya di kawasan timur Indonesia adalah pintu bandar udara. Karena orang pariwisata tidak ada yang mau menghabiskan waktu di tengah jalan. Mereka harus dengan kecepatan, hanya hitungan jam sudah sampai di tempat, spending lebih lama, atau katakanlah mereka tinggal lebih lama di tempat dan pulang juga dalam keadaan aman. Satu cara saja, biar jalanan belum terlalu bagus, infrastruktur jembatan belum terlalu bagus. Kalau Anda mau mengembangkan pariwisata, maka buka bandara, tidak ada alasan lain. Dengan adanya bandara, maka pasti mudah kita pasarkan. Tapi kalau tidak ada bandara, waduh, setengah mati. Karena terutama turis Jepang itu pendek. Turis Eropa juga kalau mau datang mencapai kawasan berhari-hari, saya kira tidak ada yang mau datang. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau membuka pariwisata, maka pertama buka pintu dengan bandara. Yang kedua, himbauan saya, betul-betul jagalah kawasan itu dari sampah plastik. Itu yang menyangkut masalah eksistensi, menyangkut masalah kepribadian. Kalau sampah plastik tertimbun, maka mereka juga akan meninggalkan kita. Yang ketiga, tolong lestarikan budaya setempat. Karena budaya setempat itu menjadi sangat unik, keunikan yang tidak dimiliki oleh negara-negara seperti di Eropa, di Asia lain. Hanya kita yang memiliki. Lestarikan dan tonjolkan itu menjadi kebanggaan anak muda terutama, kebanggaan masyarakat lokal, dan keunikan budaya itu menjadi sesuatu yang bisa memberikan tentang jati diri daerah itu. Yang terakhir, saran saya kepada kawan-kawan yang ingin membuka pariwisata, maka jagalah lingkungan. Hijaunya pohon, kemudian seimbangkan burung-burung, terumbu karangnya kalau masih lestarikan. Karena barang-barang ini adalah menjangkut rencana jangka panjang. Dan kalau ini semua menjadi
berkurang bahkan tidak ada, maka saya kira tidak lagi pariwisata di tempat itu. Orang akan tinggalkan mencari tempat-tempat yang lebih eksotik daripada itu. Saya kira itu.